Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wijayanti. Selamat datang di tutorial lab mengenai bagaimana cara membuat dan mengelola volume yang bersifat persisten dalam kontainer menggunakan Postman. Persistensi ini sangat penting ketika kita ingin memastikan bahwa data tetap ada meskipun kontainer dihentikan atau dihapus. Kita akan menggunakan aplikasi pemendek URL yang menggunakan volume. Yuk, langsung kita mulai. Nah, langkah pertama adalah persiapan dan langkah awal. Sebelum kita membuat volume, kita harus memastikan bahwa lingkungan kita ini sudah disiapkan. Pertama, kita akan menjalankan command lab start persisting lab. Di sini saya sudah menjalankannya. Setelah kita memulai command tersebut, kita akan diberikan beberapa objektif yang harus kita penuhi. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua, kita akan mengikuti objektif kita yang diberikan. Di sini kita diminta untuk create the PostgreSQL volume. Artinya kita diminta membuat volume dengan nama PostgreSQL. Di sini langkah kedua kita adalah membuat volume dengan namanya. Nah, membuat volume dengan nama PostgreSQL. Volume ini akan digunakan untuk menyimpan data secara persisten di kontainer database. Kita membuat volume menggunakan perintah postman volume create PostgreSQL. Setelah perintah dijalankan, kita akan melihat nama volume dengan PostgreSQL. Langkah ketiga, kita akan mengimport data ke dalam PostgreSQL. Sekarang kita akan mengimport data dari file tar.gs yang disediakan di dalam volume yang telah kita buat. Data ini penting untuk memulai aplikasi pemendek URL kita. Kita akan menggunakan command untuk mengimport data sebagai berikut. Postman volume import PostgreSQL slash ini direktori yang akan kita pakai. Kemudian tidak ada output yang diharapkan dari sini, tapi kalau dia jalan, dia tidak akan muncul notifikasi error. Nah, langkah keempat itu menjalankan kontainer database dengan menggunakan volume yang sudah tadi kita buat. Kontainer ini menyimpan data di volume PostgreSQL. Pertama, kita buat jaringannya dulu dengan nama persisting net. Di sini menggunakan command postman network create persisting net. Setelah jaringan dibuat, dijalankan kontainer database dengan perintah berikut. Postman volume import PostgreSQL backslash direktori yang kita pakai di sebelumnya. Tinggal dimasukkan saja. Oh, salah. Sorry. Seharusnya pakai yang ini ya. Nah, access being denied karena dia itu multi-line. Kalau multi-line kita pakai yang ini. Nah, kalau udah tinggal jalankan aja. Terus perintah ini nanti akan menjalankan kontainer database dalam mode background yang menghubungkannya ke jaringan persisting net dengan mengimport volume ke direktori var.lib psql data directory. Sini ada. Nah, setelah data kontainer berjalan, kita akan menjalankan kontainer backend. Setelah kontainer database berjalan, kita melanjutkan dengan menjalankan kontainer backend untuk memproses permintaan dari frontend. Jalankan kontainer backend dengan komen berikut. Ya, sampai sini. Sekali lagi ingat, kalau ingin mengcopy paste atau menyalin dan menempel komen yang multi-line, gunakan button yang ini, karena nanti di error kalau langsung di paste di sini. Oke. Nah, ini kalau udah, kita tinggal enter aja. Perintah ini yang nanti akan menjalankan kontainer backend, menghubungkannya ke kontainer database melalui variabel dbhost.
serta memetakan portnya 8080. Setelah kita tunggu dia selesai, kita akan menjalankan kontainer front end dengan parameter berikut dan komen berikut. Nah, di sini kan sudah selesai. Kita akan lanjut di sini podman run name front end sampai URL shorten front end. Karena ini multi-line lagi, kita langsung paste di sini. Oke. Kalau sudah, perintah ini nanti akan menjalankan kontainer front end dengan memetakan port 3000 ke port 80 di dalam kontainer. Di sini muncul error, creating container, storage container name, persisting backend is already used. You have to remove that container to be able to reuse that name. Jadi di sini dia bilang kita sudah pakai nama kontainer yang sama. Salah salin ya? Oh, salah salin, pantesan. Nah, jadi kita harus hati-hati ya guys. Kalau misalnya lagi ngoding harus teliti. Ternyata tadi itu dia salah gara-gara kita pakai nama kontainer yang sama double. Persisting front end sudah, persisting back end sudah ada. Yang harusnya kita jalankan adalah persisting back front end. Nah, kita tes, tuh kan jalan dia. Nah, terus di yang kelima, kita harus membuka web dan memverifikasi fungsi dari aplikasi di alamat http localhost 3000. Kita di sini buka aplikasi, langsung buka Firefox, kita search di alamat berikut ini. Kita copy dulu ya. Nah, tinggal kita cari apakah aplikasinya berjalan atau tidak. Yuk, kita lihat tuh, dia kan jalan berarti. Nah, setelah sudah selesai, yang perlu kita lakukan adalah menyelesaikan kita di sini akan menguji aplikasinya. Kita sudah mencoba membuka browser untuk memverifikasi apakah front end dan back end dan database berfungsi dengan baik. Untuk menguji data, apakah data telah berhasil diimport ke database, kita buka URL berikut juga di browser. Nggak semua dong. Ya Allah. Tuhan. Nah, ini kita copy aja. Terus kita cobain langsung di sini. Oke. Itu dia. In a web browser, verify functionality. In web browser, test the database import by navigating to URL admin. That's part of database you imported in previous step. Something is not right. Okay. Nah, di sini kita menemukan error. Kita lihat dulu di error kenapa. Pertama, kita di sini lupa menjalankan database persisting database container. Mari kita lihat lagi ke atas, apakah kita sudah menjalankan. Import volume sudah. Portman volume import progress udah. Portman run name backend. Pantas. Ternyata di sini ada kekeliruan karena kita sekali lagi lupa menjalankan database kontainernya. Di sini murni kesalahan saya. Jadi sebelum kita memulai, kita harus memastikan teliti agar tidak terjadi kekeliruan.
Sini kita boleh mulai di sini biar dia lupa lagi gitu kan. Nah, ingat, salah tidak apa-apa asal kita belajar. Jadi sekali lagi kalau kita mau mulai kita harus menggunakan multi line. Ingin paste menggunakan yang di sebelah sini. Ini kita enter dulu biar dia mulai lagi, baru kita paste. Maaf ya jika banyak kekeliruan karena kita sama-sama saling belajar. Jadi sebenarnya nggak masalah kok kalau misalnya kita salah, karena tujuan belajar adalah salah. Kalau kita salah, kita tahu salah kita di mana, bisa kita perbaiki dan kita bisa improve. Kalau kita selalu berhasil, kita nggak tahu salah kita di mana. Belajar masih bisa, nggak ada yang salah. Tapi jangan takut juga untuk salah. Nah, setelah dia selesai di sini, trying to pull registry OCP4 example dengan RLF getting image sourcing it, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba aja lagi ngikutin dari yang tadi. Nah, di sini kita lihat dulu. Oke, selanjutnya setelah tadi kita membenarkan kesalahan kita, di sini kita akan coba lagi untuk aplikasinya. Kita akan mencoba yang pertama membuka link ini. Enter. Ada jalan. Yang ini bisa. Kita coba lagi untuk yang ini. Oke. Langsung aja kita coba ya. Apakah bisa? Apakah tidak? Apakah belajar kita membuahkan hasil? Selesai. Ketika ada notifikasi data import has been successful, artinya percobaan kita, praktik kita hari ini selesai, kita berhasil, dan kita belajar dari kesalahan yang kita buat. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita sudah menyelesaikan aplikasi, sudah kita coba dan bisa, kita akan menutup menggunakan command lab finish persisting lab agar tidak mempengaruhi project kita selanjutnya. Sini kita langsung selesaikan saja. Oke, nah selesai. Kita coba cek lagi ke bawah. 7 passing, 0 failing. Artinya kita sudah berhasil. You have successfully complete the exercise. Would you like to run lab finish? Artinya kita sudah berhasil menyelesaikan objektif kita semua. Kita sudah berhasil menyelesaikan latihan kita kali ini. Dengan saya, Wijayanti. Maaf jika saya banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bye-bye.